Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan siang sore hari ini, Senin tanggal 28 September 2020, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar. Laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan data kasus suspek atau diduga. Kasus suspek hari ini adalah 2 orang, artinya berkurang 2 orang. Kasus suspek yang pindah ke Diskarded adalah 3 orang. Baik. Pindah kasus ke probable masih kosong. Akan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang. Sedangkan di isolasi rumah sakit lainnya atau isolasi mandiri di rumah adalah kosong. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek Diskarded semuanya adalah 249 orang. Artinya hari ini bertambah 3 orang. Suspek hasil PCR negatif yang sembuh adalah 240 orang. Hari ini bertambah 2 orang. Diskarded meninggal dunia hasil PCR yang negatif bertambah 1 orang, jadi 9 orang. Laporan yang kedua adalah data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Dan kasus probable di dunia. Yang ketiga adalah laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 18 orang atau tetap. Kontak erat yang pindah kasus adalah kosong atau nihil. Dan kontak Diskarded selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 1.119 orang aktifnya atau tetap. Data kasus konfirmasi positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi hari ini tetap yaitu 165 orang. Dan penambahan. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh adalah 153 orang atau tetap. Kasus konfirmasi isolasi di rumah sakit rujukan 19 adalah 2 orang. Sedangkan isolasi di rumah sakit lain maupun mandiri adalah kosong atau nihil. Dan isolasi di rumah isolasi atau gedung milik pemerintah Kota Blitar adalah 2 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 8 orang atau tetap. Selanjutnya, kami sampaikan penjelasan perkembangan COVID-19 Kota Blitar terkait dengan perkembangan atau informasi baru, yaitu kasus suspek atau diduga. Kasus suspek hari ini adalah ada seorang perempuan berusia 52 tahun dari Kelurahan Sukorejo yang bersangkutan tidak sadarkan diri atau pingsan sejak tanggal 27 September 2020. Dan ada hasil pemeriksaannya adalah demam atau panas tinggi, lemas sebelah kiri, organ gerak tangan dan kaki sebelah kiri lemas sejak tanggal 24 September tahun 2020 yang lalu. Kemudian ada saat itu sulit menelan. Hasil pemeriksaan full function dada didapatkan ada
peradangan pada paru-parunya, yaitu dengan kata lain pneumonia bilateral, artinya peradangan paru-paru di kanan kiri. Saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Baik. Yang kedua adalah kasus suspek hari ini sebanyak 3 orang hasil PCR-nya negatif dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, seorang perempuan 42 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Saat ini yang bersangkutan masih dirawat di ruang perawatan Rumah Sakit COVID-19 Kota Blitar karena masih sakit, yaitu di ruang perawatan non-COVID atau tidak di tempat perawatan COVID-19. Baik. Yang kedua adalah seorang laki-laki 44 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Saat ini yang bersangkutan masih dirawat di ruang non-COVID pula di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar karena masih sakit. Yang ketiga adalah seorang laki-laki 52 tahun dari Kelurahan Karangtengah, juga mengalami sakit, demam atau panas badan, batuk, penurunan kadar trombosit darahnya, nyeri tenggorokan sejak tanggal 22 September yang lalu. Pada tanggal 26 September kemarin lusa melaksanakan pemeriksaan PCR secara mandiri. Kemudian tanggal 27 September kemarin yang bersangkutan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan PCR-nya hari ini keluar yaitu negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Kirana. Ya, baik, terima kasih dokter. Alhamdulillah ya dok, untuk perkembangannya saat ini landai begitu, tapi demikian masyarakat tetap dihimbau untuk tidak lengah ya, dokter. Apalagi saat ini beberapa aktivitas juga sudah mulai dilonggarkan, nampaknya hajatan nikahan juga mulai ramai lagi begitu. Ya, dokter. Benar sekali. Monggo untuk himbauan dan kembali mengingatkan Sobat Merdeka di rumah, dokter, untuk selalu menerapkan 3M dan juga patuh protokol kesehatan COVID-19. Baik, terima kasih kepada para pendengar setia Radio Merdeka FM dan seluruh warga atau masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya. Kembali kami ingatkan bahwa hingga hari ini pandemi COVID-19 di Kota Blitar maupun di Indonesia masih belum berakhir. Untuk itu, supaya pandemi COVID-19 ini bisa melandai dan bisa kita harapkan segera berakhir, maka marilah kita tingkatkan kedisiplinan kita, baik individu maupun keluarga maupun kelompok maupun warga masyarakat, untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah dibakukan oleh pemerintah secara patuh dan disiplin serta utuh. Artinya utuh, tidak dikorting sedikit pun, yaitu dengan melaksanakan 3M. Yang pertama, mengenakan masker secara utuh, tidak dikorting, patuh dan disiplin, yaitu terus-menerus. Mulai dari ditempatkan pada batang hidung di bawah mata. Jadi tidak sampai melorot ke lubang hidung hingga terbuka lubang hidungnya. Kemudian menutup erat, rapat, hingga sekeliling wajah yang tertutup masker, yaitu hingga batas pipi kanan kiri, tidak sampai longgar, hingga menutup juga di area janggut bagian belakang. Itu harus digunakan terus-menerus, maksimal 4 jam, segera diganti dengan masker yang baru berikutnya. Masker yang digunakan adalah masker bedah atau masker surgery, atau masker kain 2 lapis. Jangan menggunakan, himbauan kami, jangan menggunakan masker yang pori-porinya longgar atau lebar, apalagi melar atau sehingga menjadi lebih lebar lagi. Itu tidak bisa tersaring di masker. Kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara sering atau terus-menerus
dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun, Oke. atau dengan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Oke. Yang ketiga adalah menjaga jarak dengan siapapun, baik itu sedikit orang maupun apalagi banyak orang. Hindari kerumunan. Ya. Minimal jarak yang harus kita jaga adalah 1,5 meter atau 1,5 meter atau lebih bersama siapapun. Oke. Demikian, Ya. Mbak Kirana. Baik, terima kasih dokter. Ini mudah-mudahan bisa mendorong masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat dan benar ya dokter ya. Iya. Karena kalau kita lihat secara pengetahuan secara umum mungkin sudah banyak yang tahu ya dokter ya apa saja protokol kesehatannya, tapi untuk penggunaan secara tepat dan benar ini yang harus kembali ditingkatkan. Ya, baik dokter, terima kasih untuk waktunya hari ini dok. Semoga sehat selalu dan sama-sama. bisa jumpa Amin. lagi di studio ya dokter. Amin, insya Allah. Ya, baik, terima kasih Dokter Muklis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.